Halo rebahaners yang dermawan, Wario apa kabar? Sehat kan? Ini adalah cerita yang sangat mengerikan yang dikirim lewat email dan saya akan membacakannya sesuai dengan visi misi penggadaian. Tanpa basa-basi lagi, colokkan headset, simetriskan posisi rebahan, kencangkan sabuk pengaman, dan editor intro dulu. Halo semua, kenalin namaku adalah Dina. Dan ini adalah kisahku. Kisahku di tempat kerja. Dulu aku bekerja di salah satu toko baju. Dan sampai akhirnya aku dipindah kerjakan oleh bosku karena salah satu toko cabang bosku ini kekurangan pegawai. Ya, dengan berat hati aku dipindahkan ke cabang itu. Cabang toko itu terletak di Mall Jakarta Selatan, di salah satu mall Jakarta Selatan. Ya, aku sih mau aja dipindahkan ke sana karena jarak tempuhnya tidak terlalu jauh dari kos-kosanku waktu itu. Singkat cerita, aku sudah bekerja di sana. Hari pertama aku bekerja biasa-biasa saja lah. Tapi untungnya hari pertama itu aku sudah akrab dengan salah satu pegawai di sana. Namanya Dinda. Ya, hampir mirip sih namanya denganku. Walaupun cuma nama samaran. Aku dan Dinda sepulang kerja dari sana, kami pun menyempatkan mampir ke kafe dan untuk berbincang-bincang. Ya, biasalah untuk perkenalan kami supaya saya mendapatkan teman baru di tempat kerja yang baru. Lalu di tengah perbincangan, si Dinda ini bertanya padaku, Din, kamu ngerasa aneh gak di toko? Ucap Dinda. Aneh gimana, Din? Maksudmu? Iya, aneh. Aku pun hanya keheranan dan merasa bingung, dan aku tidak memikirkan hal itu lagi. Lalu si Dinda ini mengganti topik pembicaraan kita. Singkat cerita, kami pun pulang, dan keesok harinya Pak kami pun berjumpa lagi pada jam 9 karena toko waktu itu adalah buka jam 9 pagi. Kami ya seperti biasa masuk ke toko beres-beres. Aku waktu itu kebagian menyapu. Ketika aku masih menyapu, aku merasakan ada hal yang ganjil sih. Kenapa di dalam toko itu banyak sekali rambut yang panjang tapi ikal, sedangkan pegawai di sini tidak ada rambut yang punya rambut panjang dan ikal seperti itu. Ya, aku hanya memikirkan ya mungkin itu rambut orang pembeli atau siapalah. Aku tidak terlalu memikirkannya. Tapi setelah bersih-bersih, aku pun menuju ke kamar mandi untuk sekedar mencuci muka dan membetulkan make upku. Ketika aku membuka pintu kamar mandi, aku baru membukanya sedikit saja. Aku melihat sekelebat bayangan putih. Di situ tubuhku merasa merinding, tidak karuan. Dan sebenarnya gangguan-gangguan kecil seperti ini, menurut si Dinda temanku itu, ya masih wajar lah. Karena ketika aku setelah mengalami kejadian tadi, aku langsung menceritakan ke Dinda, dan kata Dinda itu adalah hal-hal yang wajar. Bahkan di 1 bulan pertama aku bekerja di sana, aku mengalami beberapa hal yang ganjil. Aku persingkat saja ya ceritanya, karena ini tidak terlalu menyeramkan. Waktu itu aku sedang, ya bisa dibilang aku sedang tiduran di gudang gitulah di atas meja dan baju itu. Tiba-tiba kakiku seperti ada yang memegang.
Tapi ketika aku melihat, tidak ada siapapun di sana, tidak ada satu orang pun. Dan di kamar mandi juga ditemukan banyak sekali rambut yang sama, yang ikal seperti tadi. Itu adalah kejadian di 1 bulan pertama aku bekerja di sana. Banyak sekali gangguan. Ada yang melihat sekelebat bayangan, ada yang merasa dipanggil tapi sebenarnya tidak. Dan yang mengalami itu bukan hanya aku, tapi memang karyawan di sana mungkin sudah terbiasa di hal-hal seperti itu. Lalu ini adalah gangguan yang aku alami, gangguan terepik yang aku alami di toko itu. Waktu itu kalau tidak salah jam 9 malam, karena tokoku ini tutup jam 10 malam dan biasanya kita beres-beres mulai dari jam 9 malam. Karena di waktu itu pelanggan sudah mulai sepi dan tidak terlalu ramai pengunjung lagi. Jadi kami beres-beres dan bersiap-siap untuk pulang. Tapi sebelum pulang aku menyempatkan ke kamar mandi dulu untuk cuci tangan lah, karena habis beres-beres pasti kan agak kotor gitu tangannya. Dan aku tuh kamar mandi untuk mencuci tangan. Di kamar mandi itu nampak sepi sekali, tidak ada siapapun. Tapi setelah aku mencuci tangan dan mengaca untuk melihat simetrisnya muka aku ini, sayup-sayup telinga kiriku itu mendengar ada seorang gadis, bukan gadis sih, perempuan lah, sedang menangis di dalam toilet. Pikirku, siapa yang malam-malam begini menangis di dalam toilet? Apa salah satu pegawai atau pengunjung yang belum pulang, pikirku. Lalu dengan bodohnya aku langsung mendekati toilet itu. Toilet itu adalah toilet yang paling ujung, toilet nomor 3 dari pintu masuk ke toilet tadi ya, kamar mandi tadi. Ketika aku masuk, lalu aku ketuk. Ketika aku ketuk, aku bertanya, siapa di dalam? Aku ketuk dan aku bertanya seperti itu. Hanya terdengar suara tangisan. Lalu aku buka perlahan-lahan pintu toilet itu. Ternyata tidak dikunci dan aku melanjutkannya saja. Ya mungkin orang ini ada masalah atau bagaimana. Pikirku saat itu seperti itu. Aku tidak ada pemikiran lain selain itu. Ketika aku buka lebar-lebar, tubuhku mulai kaku di situ. Tanganku tidak bisa digerakkan. Bulu kuduku mulai merinding dan keringat dingin membasahi tubuhku. Karena yang aku lihat adalah sosok wanita dengan rambut panjang ikal dan berantakan sekali. Mukanya penuh darah. Tapi yang paling aneh adalah sosok itu tembus pandang. Aku bisa melihat sosok itu dan aku bisa melihat tembok di belakangnya. Aku hanya bisa terdiam. Aku tidak bisa bergerak, bahkan suaraku pun tidak keluar. Dan ketika sayup-sayup sosok itu menghilang, aku langsung teriak kencang sekali malam itu, sehingga membuat para pegawai dan mungkin pengunjung datang ke kamar mandi untuk melihat ada apa. Aku pingsan saat itu. Aku bangun, ternyata aku sudah ada di pangkuan Dinda temanku itu. Dinda hanya berkata padaku, "Kamu gak apa-apa kan? Ini minum dulu," ucapnya. Saat itu aku tidak bisa menceritakan apa-apa. Aku hanya bisa terdiam dan udah. Lalu sepulang dari tempat kerjaku itu, ketika aku sudah sampai ke rumah, aku baru bercerita ke Dinda temanku. Semuanya aku ceritakan. Dan respon Dinda, kalian tahu? Oh, gitu toh.
itu tuh mereka perkenalan sama kamu. Mungkin karena kamu sudah terlalu lama di sana dan mereka hanya ingin menunjukkan eksistensinya ke kamu. Tamat. Oke, ending yang cukup mengencritkan ya, tidak terlalu wow, jus gimana gitu. Tapi ceritanya cukup serem sih dan menarik. Ya menurut pemikiran saya kan anak desa yang terlahir di desa dari keluarga yang miskin jauh dari kata kaya. Seumur-umur saya masuk ke dalam mall itu cuma 1 kali saat saya study tour. Itu aja saya masuk dalam mall, saya masuk tuh sekitar jam 1 pagi siang dan saya keluar dari mall tuh jam 3. Dan kalian tahu apa yang saya lakukan di dalam mall? Saya mencoba eskalator, naik turun, dan yang paling epic adalah yang saya lakukan, saya mainan lift. Hal yang menggabutkan ya tentunya, cukup aneh sih. Saya naik lift, turun dari atas, lantai paling atas itu, terus lantai yang paling bawah sendiri, balik lagi, ya kayak orang yang nggak kurang kerjaan seperti itulah. Namanya juga adik saya masuk kota yang biasanya ke pasar lowak becek-becekan, sekarang masuk ke dalam mall yang rasanya dingin, enak, mantep, pantes barang di situ mahal-mahal. Orang tiap harinya disemprot AC, nggak kayak di pasar, kena panas, kena keringat, kena ini, kena itu, kena sudahlah. Semoga dengan konten ini channelku viral dan mendapatkan like, subscribe, viewer, dan yang banyak ada iklannya juga. Kalian tidak tahu kan, mengedit menggunakan HP itu membuat kita menjadi seperti orang sindrom melotot, karena mata kita harus melotot untuk mengedit supaya editan kita menjadi bagus, tapi hasilnya aduh, sudahlah, aku nggak mau kalian dengerin keluhanku terus. Oke, saya akhiri. Pocong keselio.